Pagi harinya, Romi turun ke lantai bawah dengan tasnya. Keluarganya meminta untuk ikut serta karena Bunti adalah teman masa kecil Romi. Romi berkata bahwa akan pergi sendiri. Simi memberikan hadiah Bunti pada Romi dan Romi bergegas pergi. Ishita meragukan Romi dan berkata akan mencari tahu setelah acara bayi Fandu. Ishita bersiap-siap dan penitinya terjatuh. Raman mengambilnya dan mereka mulai bertengkar. Raman meminta Ishita untuk tidak datang karena Devyani pasti akan menghinanya. Ishita menjawab kekhawatiran Raman bahwa tidak ada seorang pun yang akan membicarakannya selama Ruhi dan dia ada bersamanya. Raman berkata akan ikut datang dan melihat. Dia lalu memasangkan peniti pada sari Ishita sambil bermesraan. Ruhi datang dan meminta bantuan Ishita untuk memasang kalungnya. Lalu Raman menerima panggilan telepon dari kantor. Dia menyuruh stafnya tersebut meminta kunci kas laci pada Vishwa. Ishita lalu meminta Raman untuk segera datang ke rumah ibunya dan kemudian Ishita beranjak pergi. Raman pun tersenyum. Sravan sedang berbicara dengan Devyani. Datang staf kantor meminta kunci loker pada Vishwa. Vishwa pergi untuk mengambilkannya. Devyani pun mengejek Vishwa karena masih bekerja pada usianya saat ini. Madhavi berkata jika suaminya hanya membantu Raman. Vishwa meminta staf tersebut untuk memberikan kuncinya pada Niraj dan dia juga memberi sekotak manisan pada staf tersebut. Sagun melihat semua ini dan berpura-pura menyesal harus melakukan semua ini. Sagun bergumam bahwa Raman akan mengekspos ayah mertuanya untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Pami datang dan memeluk Toshi. Pami lalu membicarakan tentang pernikahan Mimi yang telah ditetapkan. Rinki dan Simi lalu muncul dan menyapa Pami. Pami bertanya pada Toshi tentang pernikahan Rinki. Toshi berkata bahwa Rinki tidak mau mendengarkannya. Romi tidak bekerja dan Simi meninggalkan suaminya. Toshi berkata pada Pami jika dirinya mengkhawatirkan anak-anaknya. Pami jika dirinya mengkhawatirkan anak-anaknya. Pami lalu menceritakan tentang kerabatnya di London yang menikah dengan lelaki yang usianya 15 tahun lebih tua. Pami mengkhawatirkan Rinki. Toshi berkata akan meminta Ishita berbicara dengan Rinki. Romi menemui Puri dan Puri berkata akan melakukan operasi esok hari. Romi berdoa semoga semuanya akan berjalan baik. Keluarga Bala dan Pami menyapa keluarga Iyer. Ishita lalu membawa Fandu. Simi terlihat marah karena kehilangan kebahagiaannya. Toshi memintanya bergembira karena dia telah memiliki anaknya. Devyani melihat Sagun. Raman mengobrol dengan Bala. Devyani lalu bertanya pada Sagun tentang keberadaannya di rumah Madhavi. Raman dan Ishita melihat mereka. Ishita meminta Raman untuk tidak ambil pusing tentang Devyani karena mereka keluarga Bala datang hanya untuk Fandu. Fandu sendiri sedang menunggu Mihika. Mihika kemudian masuk dan membuat geram setiap orang. Fandu tersenyum dan meminta Madhavi memulai acaranya sekarang. Rapat sedang berlangsung di perusahaan Ashok. Bos besar meminta stafnya menelpon Raman dan bertanya. Raman sendiri sedang berbicara dengan Bala mengenai proyek kantornya. Bos besar marah mengetahui pemindahan Subramanium dan Vishwa yang mengelola keuangan sekarang. Dia lalu menyuruh stafnya menelpon Vishwa karena dia ingin berbicara dengannya. Vishwa memberikan uang pada Bala dan menyimpan tasnya di lemari. Devyani melihat semua ini dan berkata bahwa Vishwa telah menghabiskan begitu banyak uang untuk acara ini. Puri mengambil uang dari Romi dan memberitahu Sagun. Sagun lalu meminta Puri untuk menghilang dan tidak menghubunginya. Dia meminta Puri berhati-hati. Dan Sagun berkata bahwa dirinya lah yang akan menelponnya. Usai menelpon, Sagun membalikkan badan dan terkejut melihat Ishita. Sagun melihat Ishita di belakangnya tapi Ishita kemudian beranjak pergi karena sebuah alasan. Lalu Ishita melihat acara bayi Fandu dan tersenyum. Sementara itu bos Raman Malhotra marah mengetahui uang kas hilang beserta uang 5 lakhs. Dia menyuruh stafnya menghubungi Iyer. Sang staf mengatakan jika Iyer adalah ayah mertua Raman. Sang bos pun berkata jika Raman telah melupakan peraturan perusahaan. Raman sendiri sedang mengobrol bersama Bala.
Ruhi meminta Ishita melakukan ritual juga. Devyani pun mengejek Ishita tentang kemandulannya. Ruhi pun menegur Devyani. Setelah itu Ruhi membuat Ishita melakukan ritual dengan memakaikan gelang. Ishita pun memeluk Ruhi dan Sagun merasa kesal. Raman lalu membuat Ruhi duduk di pangkuan Ishita dan mereka bertiga terlihat seperti keluarga bahagia. Simi pun mengabadikan momen ini dengan meotret mereka. Inspektur datang dan mencari Vishwa liar. Dia menjelaskan jika ada keluhan terhadap Vishwa karena uang 5 lakhs raib dari kantor Raman. Devyani pun mengejek mereka. Raman mengatakan jika semua ini hanya kesalahpahaman. Malhotra lalu datang dan mengatakan jika uang kas juga hilang. Madhavi dan Toshi membela Iyer. Raman berkata bahwa dirinya akan mentransfer uangnya. Malhotra berkata bahwa ini semua bukan tentang uang tapi tentang kedisiplinan dan peraturan. Raman berkata bahwa tidak ada uang yang dimaksud di rumahnya. Ashok mengambil uang 5 lakh dari Suraj dan berkata jika mata-matanya memberi informasi jika Iyer dituduh melakukan pencurian senilai 5 lakh. Ashok berkata akan memberi uang Iyer untuk mendukung Mihika dan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Suraj pun berpikir akan menghentikan Ashok atau mereka akan tinggal di jalanan. Devyani mengatakan jika dia melihat Iyer menyimpan uang di laci. Bala meminta ibunya untuk tidak ikut campur. Vishwa berkata jika itu adalah uangnya. Inspektur memeriksanya dan mendapatkan tas beserta uang tunai di dalamnya. Mereka semua pun terkejut. Sagun juga bingung melihat uang di tas milik Vishwa tapi Sagun berpikir jika Tuhan ada di pihaknya. Inspektur hanya menemukan 1 lakhs dan bertanya sisanya. Mereka semua bertanya pada Vishwa. Inspektur hendak membawa Vishwa tapi Ashok datang dan memberikan 5 lakhs pada Malhotra. Malhotra menyuruh Ashok tidak ikut campur masalah perusahaannya. Mihika membawa Ashok menjauh dan memarahinya. Ashok berkata bahwa dirinya hanya ingin membantu. Mihika berkata bahwa Raman dan Ishita bersama pamannya dan tidak butuh bantuannya. Ishita dan Raman meminta ayahnya berbicara tentang uang tersebut. Vishwa menangis dan mengatakan jika uang itu didapat dari hasil menjual perhiasan Madhavi, dia juga menunjukkan tanda terima dari toko perhiasan. Malhotra mengeceknya. Vishwa pun meminta maaf pada Madhavi karena telah menjual perhiasannya tanpa seizinnya. Mereka semua menangis. Romi berada di Panipat dan khawatir dengan uang yang dicurinya. Dia lalu menelpon Puri dan bertanya tentang kesehatannya. Puri memintanya bersantai sebelum operasi. Usai menutup telepon, Puri menghancurkan kartu SIM-nya. Inspektur meminta maaf pada Iyer. Kemudian beranjak pergi. Devyani kembali mengejek Iyer dan Raman menegurnya. Raman meminta semua tamu pergi dan dia berbicara dengan Malhotra bersama Vishwa. Malhotra mengingatkan Raman jika perusahaan itu adalah miliknya. Dia menegur Raman karena telah memberikan 3 kontrak pada Ashok dan mempekerjakan ayah mertuanya. Raman pun berkata bahwa dirinya lupa jika dirinya hanya seorang karyawan. Raman pun berkata pada Malhotra jika dirinya mundur dari perusahaannya. Mereka semua pun terkejut. Raman meminta maaf pada Vishwa karena memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya. Raman kemudian pulang dan mengkhawatirkan keluarga Iyer. Ishita mendatanginya dan mengajaknya berbicara. Raman pun menangis di bahu Ishita dan Ishita menenangkannya. Madhavi menangis dan Vishwa meminta maaf karena telah merusak acara Fandu dan membuat keluarganya terhina. Vishwa juga meminta maaf pada Madhavi bahwa dia telah menjual perhiasannya tanpa bertanya lebih dulu. Madhavi menyesali tindakan Vishwa yang tidak mau bercerita padanya. Madhavi juga bertanya-tanya kemana uang kantor menghilang. Madhavi berkata bahwa kini Raman terjebak dalam hal ini. Malhotra meminta maaf pada Raman dan Raman menolak untuk bergabung kembali. Malhotra menjelaskan jika perusahaannya tidak akan berjalan tanpa dia. Akhirnya Raman pun setuju untuk menarik pengunduran dirinya. Raman berkata akan mencari tahu siapa yang telah mencuri uang perusahaan. Romi sedang bersiap-siap untuk operasinya. Pelayan kamar hotel datang dan berkata jika Romi harus keluar sekarang. Romi berkata bahwa dirinya memesan kamar untuk 3 minggu. Dia menyuruh pelayan tersebut memeriksanya.
Dia sendiri kemudian menelpon Puri karena tidak terhubung. Romi berpikir jika Puri pasti telah pergi ke rumah sakit. Raman melihat kursi kerja ayah mertuanya yang kosong. Raman pun berniat akan membersihkan nama ayahnya dari masalah ini. Dia berbicara dengan stafnya dan juga Mihir. Mereka harus menemukan kebenarannya. Raman menyuruh stafnya mengambil rekaman CCTV dari pihak keamanan. Raman melihat rekaman CCTV dan mengumpat karena kamera CCTV dimatikan saat malam kejadian. Mihir dan Raman menduga jika lakunya adalah orang dalam karena mengetahui jam kantor dan jam jaga petugas keamanan. Raman lalu menelpon Subramanium dan bertanya tentang kunci duplikat lacinya. Subramanium berkata bahwa Iyer tidak mungkin mengetahui letak kunci duplikatnya karena dirinya menyimpannya di tempat rahasia dan hanya Romi yang mengetahui. Raman kemudian memberitahu Mihir bahwa Romi mengetahui semua ini. Raman lalu menelpon Romi. Romi merasa khawatir dan berkata bahwa dirinya tidak bisa membohongi Raman. Raman sendiri berkata bahwa Romi pasti sedang tidur di rumah karena tidak menerima teleponnya. Raman berkata akan melihat Romi di rumah. Romi mendatangi rumah sakit dan bertanya tentang operasinya juga tentang Dokter Puri. Perawat di sana mengatakan jika tidak ada yang bernama Puri di rumah tersebut. Perawat itu mengatakan jika dirinya telah bekerja selama 4 tahun dan tidak ada yang bernama Dokter Puri di rumah sakit ini. Romi menjadi bingung dan mencoba menelpon Puri. Ponsel Puri tidak aktif dan Romi pun merasa khawatir. Dia memutuskan untuk bertanya pada Sagun. Romi menelponnya dan bertanya mengapa Sagun tidak menerima panggilan teleponnya. Sagun hanya tersenyum melihat panggilan telepon Romi. Dia berkata bahwa drama akan dimulai. Romi pun bertanya-tanya dan menduga jika Sagun sedang mempermainkannya. Romi pun teringat ucapan Sagun. Romi menjadi bingung dan khawatir jika Raman akan menghajarnya. Dia lalu memutuskan untuk menelpon Rinky dan bertanya apa yang sedang terjadi di rumah. Romi menelpon Rinky dan Rinky pun bercerita tentang semuanya. Dia bercerita bahwa Iyer dituduh mencuri di kantor Raman. Rinky memintanya segera kembali setelah pernikahan Bunti. Romi mengiyakan dan menutup panggilan. Romi pun bergumam jika keraguannya benar, Sagun telah mempermainkannya.